Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nishwa Zasyaki dari kelas Informatika dengan NIM D022438. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait aritmatika biner dan bilangan biner bertanda. Selanjutnya kita beralih ke materi. Aritmatika biner adalah operasi matematika yang menggunakan bilangan biner. Bilangan biner sendiri yaitu angka yang hanya mengenal 0 dan 1. Operasi dasarnya sama seperti di desimal, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tapi pada kali ini kita hanya akan fokus ke penjumlahan dan pengurangan karena ia merupakan operasi dasar yang paling sering dipakai. Selanjutnya, kita beralih ke penjumlahan biner. Terdapat aturan dasar dalam penjumlahan biner, yaitu ketika kita menambahkan 0 dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Ketika kita menambahkan 0 dan 1, maka hasilnya 1, dan begitu pula sebaliknya. 1 tambah 0 hasilnya 1 juga. Dan 1 tambah 1 hasilnya 1, 0. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1, 1. Selanjutnya, kita beralih ke contoh soal. Dari ketika kita ingin menjumlahkan bilangan biner, maka kita itu akan memulainya dari arah kanan ke kiri. Jadi kita mulai dari angka 1 tambah 1, hasilnya 1, 0. 1 tambah 1 hasilnya 1, 0, jadi kita tulis 0, simpan 1. 1 tambah 0 tambah 1, hasilnya 1, hasilnya 0, hasilnya 1, 0, tulis 0, simpan 1, kemudian 0 tambah 1 tambah 1, hasilnya 1, 0, kita tulis 0, simpan 1, kemudian 1 tambah 1 tambah 1, jadi hasilnya 1, 1, tulis 1, simpan 1, jadi hasilnya itu 1, 1, 0, 0, 0. Selanjutnya, kita beralih ke pengurangan. Dalam pengurangan biner terdapat aturan dasar, yaitu ketika kita mengurangi 0 dengan 0, hasilnya 0. 1 dengan 0, 1 kurang 0 itu hasilnya 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Dan ketika terdapat kasus, yaitu dengan mengurangi 0 kurang 1, yang dimana 0 itu merupakan angka atas yang dia ini lebih kecil dibandingkan angka yang ada di bawahnya, maka otomatis kita akan pinjam 1 dari arah kiri. Nah, seperti contoh soal 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dikurangi dengan angka biner 0, 1, 1, 0. Kita beralih ke contoh soalnya. Sama seperti penjumlahan bilangan biner tadi, kita mulai pengurangannya dari arah kanan ke kiri. Jadi kita mulai dari angka 1 kurang 0 hasilnya 1, kemudian 0 kurang 1, karena 0 ini lebih besar dari, karena 0 ini angka atasnya yang lebih kecil, maka otomatis kita memerlukan pinjaman dari arah sebelah kiri. Jadi kita lanjut ke sebelah kiri, karena 0 itu, karena di sebelah kirinya itu juga angkanya kecil yaitu 0, maka kita beralih ke sebelah kiri selanjutnya. Ya, setelah itu kita pinjam 1, kemudian baris bit kedua dari kanan itu berubah menjadi 1, 0. Kemudian karena kita ingin meminjamkannya, maka hasilnya itu jadi sisa 1. Kemudian kita kembali ke ke pengurangan tadi. Jadi
pengurangannya 10 kurang 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian karena tadi itu selanjutnya kita beralih ke 1 kurang 1, karena tadi itu kita pinjamkan ke kanan, jadi hasilnya itu sisa 1. Jadi 1 kurang 1 itu hasilnya 0. Kemudian karena 1 tadi ini kita pinjamkan, maka dia itu tersisa 0. Jadi 0 kurang 0 itu hasilnya 0. Dan hasil akhir dari bilangan biner 1001 dengan 0110 hasilnya adalah 0011, dan angka desimal dan bilangan desimalnya yaitu 3. Selanjutnya kita beralih ke bilangan biner bertanda. Untuk menyatakan bilangan negatif, komputer juga menggunakan sistem bernama 2's complement atau komplement 2. Batas komplement 2 tersendiri yaitu batas minimumnya minus 128 dalam biner 1000000 dan maksimumnya itu positif 127 yang dalam biner itu 01111111. Misalnya kita ingin menyatakan minus 5 dalam 8 bit biner, maka kita tuliskan 5 dulu. Kita tuliskan bilangan positifnya dulu, yaitu 5. Jadi 00000101. Kemudian kita balik semua bit agar dia itu menjadi bilangan negatif. Setelah itu kita tambahkan 1 di depannya. Jadi yang semulanya itu dari 00000101 jadi 11111011. Kita beralih ke contoh soal. Dari kanan ke kiri, penjumlahannya 01111111 kita jumlahkan dengan 0,00000001 yang dalam bilangan desimalnya itu adalah 127 tambah 1. Dua bilangan ini merupakan bilangan positif, jadi kemungkinan itu hasilnya 128 positif. Tetapi ketika kita jumlahkan, hasilnya itu jadi minus 128. Padahal maksudnya itu kan 128 positif. Maka terjadilah overflow karena dia itu selain dia itu tidak hasilnya itu karena hasilnya itu yang seharusnya positif jadi negatif, maka dia itu overflow juga. Karena mengapa overflow? Karena tadi kita jelaskan sebelumnya bahwa bilangan biner bertanda itu maksimumnya adalah 127 plus. Sedangkan di sini kalau misalnya 128, kalau misalnya pun hasilnya itu 128 positif, maka akan tetap terjadi overflow karena dia itu melebihi kapasitas dari batas to complement. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal selanjutnya, yaitu menambahkan
bilangan desimal 10 dengan 5 yang dirubah ke bilangan biner, dan hasilnya itu kan 10 dengan 5 ini kan bilangan positif. Jadi seharusnya dia itu juga ketika dijumlahkan maka hasilnya positif. Nah, hasilnya itu 15 positif. Jadi dia itu tidak overflow karena dia itu angkanya sudah benar positif, dia juga itu tidak melewati batas maksimum dari komplement 2, yaitu batasnya sampai 127 positif. Jadi dia ini tidak dikenakan overflow. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam progres untuk belajar. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.